Baik, Iya, Ya, oke, kita silakan. mulai. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak-bapak Dewan Penguji dan Saudara Guru Maulana Yusuf. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudara Guru Maulana Yusuf. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi pada hari ini. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang akhir untuk sidang hari ini yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Sylvester Denhani Permana, dosen pembimbing 2 Bapak Yadara Bulo, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama adalah Bapak Ade Saputra, dan Dewan Penguji kedua adalah Bapak Budi Arifitama. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana presentasi dan video aplikasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan dalam email invitation sebelumnya. Sebelum dimulai, saya persilakan Saudara Guru Maulana Yusuf berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik. Saudara Guru Maulana Yusuf, terima kasih sudah mempresentasikan hasil penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan penguji melalui email invitation sebelumnya. Tiba saatnya saya persilahkan kepada Dewan Penguji untuk bertanya. Kesempatan pertama saya persilahkan pada Bapak Ade Saputra sebagai Ketua Penguji. Silakan Bapak. baik. Terima kasih Pak Sylvester Denhani Permana sebagai dosen pembimbing pertama ya dari Saudara Guru Maulana Yusuf. Selamat pagi, Guru. Apa kabarnya? Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Jadi sebelumnya saya sampaikan selamat ya, kamu sudah masuk ke tahapan terakhir ya. Tapi bukan berarti ini selesai begitu saja ya. Kami di sini, saya dan Pak Budi sebagai penguji ya, di sini kami hanya memberikan masukan saja ya dengan tujuan ya agar skripsi yang ataupun penelitian yang telah kamu lakukan ini mendapatkan hasil yang terbaik lah ya, sesuai yang diharapkan oleh pembimbing dan kamu juga ya sebagai penulisnya ya, atau penelitinya. Baik, sebelumnya saya coba share screen dulu ya. Pak Handi, mohon di disable. Ya, sudah Pak. Di enable. Sudah. Oke, terima kasih. Gimana Guru, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Iya, Pak. Baik, benar ini skripsinya Guru dengan Iya, Pak. judul seperti ini. Iya, ya. Pak, benar, Pak. Baik. Yang sebelumnya saya ingin tahu sih, terakhir kamu itu sidang kapan ya? Sidang proposal? 19 November, Pak. Wih, masih ingat berarti ya? Iya, masih. November. Oke. Jadi pada penyusunan bab 4 ini dan seterusnya, ya itu seperti apa yang kamu lakukan prosesnya? Bisa dijelaskan? Oh, jadi saya mengambil gambar gitu sih, Pak, dari awal. Mengambil gambar, saya buat aplikasi. Nanti gambarnya itu bisa kita ngambil dari galeri atau ngambil secara langsung, Pak, dengan kamera. Setelah itu akan dimunculkan ketampilan ini, Pak,
hasilnya RGB-nya Pak. Jadi tampilan prediksinya. Itu gambar apa tuh? Gambar daging ya. Gambar daging. Iya. Gambar daging apa aja? Silver side, knuckle, sama sop. Itu berapa banyak? Bikin ya, saya di situ data ada 300 sih Pak. 300. Bikin. Itu kamu lakukan selama berapa? Saya melakukan cuma 10 kali percobaan doang Pak. Maksudnya 10 kali percobaan? 10 kali pengambilan? Iya. Oke. Itu didapat 300 itu semua? Dapat Pak. Dapat. Cuman Itu saya ambil 10. Iya, saya cuma ngambil 10 percobaan. Bentar, maksudnya gimana tuh? Tapi kamu dapat 300 gambar itu kan ya? Iya. Itu kamu ngambilnya di mana sih? Kalau boleh tahu ininya? Di pasar Pak. Di tempat-tempat daging itu Pak. Pasar mana aja? Keramat Jati. Di Keramat Jati aja? Pak. Oh, Soalnya ada berapa pedagang? Pedagang ada bangsa 10 Pak, yang saya ambil Pak. 10. 10. Itu jadi untuk los daging doang. Kenapa? Untuk di lokasi yang saya jualan aja sih Pak. Jadi kan banyak tuh Pak pedagang yang di kaki 5 gitu-gitu Pak. Cuma kalau saya di los dagingnya. Oh, jadi itu kamu pengambilan itu 10 kali setiap hari dalam 10 hari itu, atau jangka waktunya berapa lama sekali? Saya ngambil nggak setiap hari sih Pak. Cuman kalau sehari bisa ngambil lebih dari 20 gitu Pak. Jadi kan saya ngemoto dari samping kanan kiri Pak. Dari apa? Maksudnya saya moto itu perbanyak itu dari ngambilnya dari kanan kiri gitu Pak. Kiri perbanyak. Oke. Jadi dapatlah dalam 10 hari itu 300 foto dari 3 bagian ini. Iya Pak. Gitu. Jadi per bagian 100. Iya, tiap bagian 100. Kamu ada mencoba menggali informasi nggak dari pedagang itu terkait dengan masa penyimpanan? Kalau saya sih nggak menggali sih Pak, cuman kayak itu doang. Jadi kamu langsung minta izin untuk ini mengambil fotonya saja? Iya Pak, cuma ngambil foto doang. Terus kalau misalkan tapi dari sebelum dilakukannya proses CNN dan seterusnya, itu kamu bisa melihat nggak perbedaan antara daging-daging tersebut? Maksudnya masa dari warna dari ininya kelihatan nggak ada perbedaan di sana? Kelihatan Pak ada perbedaan. Terkait dengan masa penyimpanannya. Kelihatan Pak. Kelihatan ya? Iya Pak. Oke. Baiklah. Saya coba mulai dari ini ya, dari awal ya. Ini sebenarnya ada beberapa bagian ini nanti Pak Budi yang akan memberi penjelasan ya. Tapi di sini saya coba memberi catatan sedikit aja ya. Memang PR kamu memang bikin saya rasa kamu terburu-buru sih. Jadi kamu tidak mengecek lagi ya. Ada banyak typo, banyak hal lah ya. Kemudian dari sisi kalimat pun juga kadang perlu banyak perbaikan sih. Jadi kamu semacam memaksakan yang seharusnya memaksakan satu kalimat yang seharusnya bisa dibagi ke dalam beberapa kalimat. Jadi penambahan kata-kata tertentu untuk menyambung, jadi panjang banget ya. Bahkan rasa pun satu tarikan nafas pun nggak sanggup dibacanya ya. Itu nanti ada saya coba tambahkan ya.
Ini tadi ya ini bisa dilihat ya, ada bold ya, kemudian center, kemudian kayak ini Mumi. Nah, ini siapa nih Mumi itu masuk ya. Kemudian ya ini merupakan ya ini nanti coba ditanyakan ya ke pembimbing pertama, gelar Pak Yada itu seperti apa ya. Iya Pak. Bisa juga, oh ini Pak Yada udah masuk, nanti bisa tanyakan langsung dengan Pak Yada ya. Ya ini tiba-tiba di abstrak kamu masuk nih satu kalimat ini, kok masuknya waktu penyimpanan daging dalam penelitian itu ini yaitu 1 sampai 12 bulan setelah dipotong dan harus disimpan dalam freezer. Kalau saya lihat dari kalimat di atasnya nggak nyambung sih, malah dia nyambungnya ke kalimat yang bawahnya gitu. Dampak dari penyimpanan daging yang terlalu lama ini sehingga menyebabkan berkurangnya nutrisi dikarenakan waktu penyimpanan daging yang terlalu lama. Benar nggak? Iya. Ya, jadi hati-hati, jangan kamu baca ulang dulu, ya. Jadi jangan terlalu buru-buru. Jadi makanya saya baca kok malah ini seharusnya ini mungkin masuk di bagian bawahnya, ya, di dalam penggunaan metode CNN-nya, ya. Nah ini yang saya bilang di satu kalimat itu kamu menggunakan penyambungnya itu untuk yang di mana, untuk. Seharusnya ini bisa dibagi ke dalam beberapa kalimat sih, ya. Jadi nanti ini coba nanti kamu diskusikan dengan pembimbing pertama ya, gimana sih dalam pemotongan kalimatnya, ya. Itu aja sih, ya. Kemudian ya ini kaitannya dengan hasil prediksi ya. Nah itu kamu mendapatkan hasil prediksi keberhasilan testing ini seperti apa, bisa dijelaskan? Iya, keberhasilan testing ini saya dari data ini Pak, data daging 3 daging bagian itu Pak, 3 daging bagian sapi. Lalu habis itu saya perhitungkan Pak. Perhitungkan jadi dari jumlah data kan ada 12 ya Pak, 12 bulan. Iya, jadi saya ambil ininya aja Pak. Itu 12 bulan itu apa tuh? 1 sampai 12 bulan. Iya, apa itu? Penyimpanannya Pak. Prediksi kamu? Iya. Jadi bahwa si daging ini disimpan di antara 1 sampai 12 bulan. Iya Pak. Tapi dari hasil ini kamu, ada nggak daging yang disimpan dalam 1 tahun? Daging disimpan dalam 1 jarang Pak. Susah ya, juga tapi Pak. Ada nggak? Ada Pak. Ada apa nggak? Kan bukan saya bilang apa? Kalau jarang kan berarti itu bukan data kan? Ya kan ini kan saya bertanya karena kan kamu ngolah dari data. Ada nggak yang disimpan dalam tahun? Ada Pak. Yang saya dapat ada 1 doang Pak. Ada 1. Itu bisa ditunjukkan di halaman berapa? Saya nggak masukin sih pada gambar Pak, contoh 1 sampai 3 doang. 1 sampai 3 bulan saja. Iya. Ya. Gimana? Maaf Pak, untuk 12 bulan saya ngecek dulu Pak. Ternyata kalau 12 bulan paling untuk sampai 11 Pak. Saya salah Pak. Apanya? Iya, sampai 11 paling. 11 ada. Iya, 12 nggak ada, salah Pak. Itu dari bagian mana? Bagian silver side Pak. Silver side. Kalau knuckle paling lama yang kamu dapatkan itu perkiraannya itu prediksinya itu berapa lama penyimpanannya? Kalau knuckle sih Pak, di ini Pak 7 bulan Pak. 7 bulan paling lama. Kalau swap? Kalau swap di 6 Pak.
Di 6. Itu di knuckle berapa tadi? 7. Iya, Pak. Soap 6. Ya, itu ada berapa data tuh yang ditemukan yang paling lama untuk yang knuckle sama soap? Kalau ini ada kalau untuk shop ada ini Pak, ada di bagian apa Pak maksudnya? Yang 6 Dari bulan semuanya tadi. ya, seluruh 6 bulan. Enggak, yang 6 bulan tadi yang paling lama kan menurut kamu prediksinya kan 6 Ah, bulan tuh disimpan. Nah, iya itu Pak. ada berapa data yang menyatakan bahwa itu diprediksi dia 6 bulan. Selama 6 bulan itu. Kalau sih baru ada 2 sih Pak. 2. Kalau yang knuckle yang selama 7 bulan ada berapa data? Kenapa? 3 Pak. 3. Itu kamu lihatnya di mana? Apa Pak? Dari data dibentuknya Pak. Ada nggak di penulisan? Di penulisan ada Pak. Kenapa shop? Gimana? Coba ditunjukkan. Paling bawah Pak. Yang paling bawah Pak. Ya paling bawah halaman berapa? Di bab 4 Pak. Ada Pak. 4. Coba halaman saya kurang apal Pak. Membuka juga lah ininya. Oh. Aduh. Kamu coba cari di mana? Kan saya tanyakan, karena kan saya ya itu pingin tahu dari kamu. Di mana tadi kamu bilang yang shopnya itu ada berapa tadi? 2 ya, yang 6 bulan ya. Yang kenakalnya itu yang 7 bulan berapa tadi? 6. Kenakal 6. 3 Pak. Oh 3. Nah, itu di mana? Coba ditunjukkan. Di halaman berapa? Saya share. Saya share bagaimana Pak? Ya, coba kamu cari dulu di bagian penulisan kamu, nanti tahu saya di halaman berapa. Nanti saya coba buka. Gimana? Sudah dapat? Belum Pak, baru. Jangan lama-lama guru ya, ntar saya tiduran. Di halaman 44 Pak. Halaman berapa? Di 29 Pak. Berapa? Di 29. Cuma saya belum di-update sih Pak. Aduh. Iya, belum di-update. Enggak, bentar. Ini halaman 29 nih, saya buka ya. 29. Oke. Iya itu. 29 kan? Iya Pak. Mana? Yang itu Pak, benar Pak. Cuman saya kasih contoh satu doang sih Pak. Mana itu? Ini cuma satu doang. Ya di mana? Ini kan total gambar pembagian 100. Dah, yang tadi yang angka tadi yang kamu sebutkan itu. Oh. Yang kenakal Pak. Apa gimana? Iyalah. Ya, bawah Pak, di bawah Pak. Bukan jenis dagingnya. Ini apa, iya. Pak? Yang tadi yang saya bilang, yang saya tanyakan itu yang 6 bulan itu kamu bilang yang paling lama itu ada kenakal itu berapa? 3 ya tadi ya. Oh iya. Nah, itu di mana? Saya nggak masukin sih Pak. Aduh. Saya masukin ini doang. Kamu masukin kemana? Ini doang Pak, contoh doang Pak. Masukinnya satu. Yang ini doang. Nah, itu dia. Ya kan, berarti kamu memang tidak memasukkan kan? Iya Pak, tidak dimasukkan Pak. Mana ada di HP. Itu, jadi di sini kan memang kamu mulai dari bab 4 ini ya, menjabarkan ya. Dari setiap bagian ini kamu ngambil, menyatakan bahwa telah mengambil masing-masing 100 ya. Iya Pak. Ya, yang akan kamu labelin itu prediksi itu berdasarkan 1 sampai 12 bulan. Ya. Tapi dalam makanya saya coba cari ini gimana ya kamu mencoba proses ini semua dan kamu banyak membahas itu dari pre-processing itu
sampai ke prediction itu hanya dari sisi daging silver side aja, benar nggak? Iya Pak, cuma saya masukin yang itu doang Pak. Ya Satu itu, contoh. dan itu pun juga apa ya, proses perhitungannya pun tidak terlalu terlihat ya. Dan makanya saya mempertanyakan sini, saya buat catatan ya. Di sini ada berapa ya, ini saya geser kelihatan. Di sini tidak terlihat pada penelitian ini data daging yang menyatakan tercapture sebanyak 300 tersebut ya, yang terbagi dalam 3 bagian. Kemudian tahap preprocessing ini sampai evaluation yang hanya terlihat itu bagian dari silver side saja. Jadi yaitu makanya saya bingung gimana sih proses perhitungan CNN ini, karena kamu tidak menampilkannya dari ketiga bagian tersebut ya. Bagaimana saya bisa percaya bahwa kamu melakukan pengambilan sebanyak 300 data daging tersebut, sedangkan kamu di bab 4-nya itu tidak menampilkan prosesnya seperti apa. Itu dia. Jadi tidak Ya, dimasukkan Guru. semua ya Pak? Jadi harus dimasukkan semua nanti? Ya, paling gini, kalau misalkan memang kamu tidak memungkinkan di bab 4 itu kamu masukkan semua ininya, kamu bisa menampilkan itu di lampiran dengan nanti dibuat catatannya saja bahwa jadi apa yang kamu coba jelaskan di bab 4 itu nanti kamu bisa masukkan perbagiannya saja, nanti untuk keseluruhannya kamu bisa merefer atau merujuk ke lampiran seperti itu. Jadi jangan apa namanya, kalau saya sarankan ya jangan disimpan di kamunya saja, karena kan di sini saya sebagai penguji kan ingin melihat proses ya seperti apa yang penelitian yang kamu lakukan, sampai di sini kan kamu ingin memprediksi dari 300 data ini, dari 3 bagian ini ya, dari masing-masing ini apa namanya terlihat kan berapa lama dia penyimpanannya ya, di antara 1 sampai 12 bulan ya. Di situ yang saya tidak terlihat ya, tidak dapat melihatnya. Makanya saya tadi konfirmasi ke kamu dulu, mana nih prosesnya ya. Jadi ya menurut kamu yang persentase 81% ini ya tidak terlihat utuh gitu. Ya Guru ya. Iya Pak, baik Pak. Nah, jadi sebenarnya ya PR kamu ini banyak jadinya nanti ya revisinya, karena kesannya itu kamu apa namanya terburu-buru sih, terburu-buru. Jadi kamu mungkin banyak merasa ya udahlah karena waktunya sudah mepet, kamu ngambil perbagian-perbagian saja yang menurut kamu itu penting ya, padahal masih banyak kurangnya di sana sini ya gitu. Makanya saya 3 hal ini yang tadi saya buat catatan dulu, bahwa saya tidak melihat perhitungan CNN-nya itu ya karena ya kamu tidak menampilkan secara utuh itu seperti apa ya. Jadi ya paling saran saya coba kamu diskusi lagi dengan pembimbing pertama ya, bagaimana kamu bisa menyampaikan apa namanya proses penelitian kamu ya terkait dengan 300 data daging ini ya, nanti bisa menampilkan hasil keberhasilan ya dari prediksi evaluasi itu ya, terakhir ya, gimana sih semuanya bisa apa namanya diolah ya, sehingga kami pun juga dapat mudah untuk membacanya gitu dan memahaminya ya. Iya Pak. Paling itu aja masukan dari saya ya. Demikian Pak Handi ya. Saya kembalikan kepada Pak Handi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ade Syahputra sebagai Ketua Penguji. Memang benar banyak kekurangan gitu kan ya, dari skripsi yang diajukan oleh Saudara Guru Maulana Yusuf. Nah, sekarang kita
beralih, saya memberikan kesempatan pada Bapak Budi Arifitama untuk bertanya. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Pak Handi selaku pembimbing utama. Saya ucapkan selamat pagi terlebih dahulu, Guru. Iya, selamat pagi Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Guru. Pak. Baik Pak. Baik, saya ucapkan selamat dulu kepada kamu bahwa kamu sudah sampai tahapan ini, di mana tahapan ini adalah seperti biasa yang saya selalu sampaikan adalah tahapan sebelum kamu diputuskan bisa lulus atau tidaknya. Itu ya dari Universitas Tirologi tentunya. Iya. Oke, tadi Pak Ade sudah banyak bertanya ya secara konten, secara konseptual dari tema skripsi yang kamu telah ajukan, gitu ya. Nah, kalau saya akan menilai dari sisi penulisan sistematika penulisan kamu, ya. Jadi saya secara objektif nilai yang saya akan berikan kepada kamu itu adalah nilai dari usaha penulisan kamu, ya. Jadi secara konten mungkin saya tidak akan menyentuh secara dalam, ya karena tadi sudah ditanyakan oleh Pak Ade, tapi saya lebih banyak akan menilai secara penulisannya kamu. Oke? Gitu ya. Saya akan share screen dulu ya ke kamu ya. Mana ya? Ini sama ini. Oke, apakah ini benar skripsi kamu, Guru? Iya benar Pak. Benar ya, dengan judulnya seperti ini ya, prediksi waktu penyimpanan daging ya. Sapi dalam freezer berdasarkan pola dan warna ya, betul ya, pakai CNN gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, yang jadi masalah untuk di sistematika penulisan kamu adalah cover kamu masih salah, Guru. Apa kamu mau ke proposal lagi? Oh. Ya, kamu balik ke proposal lagi ya nggak apa-apa sih, saya senang-senang aja. Teman-teman yang di sini juga senang kok. Kamu menambah waktu kamu lagi gitu loh ya. Kamu mah senang-senang aja kalau kayak gitu mah ya. Jangan ya. Iya Pak, jangan. Oke, jadi tolong disesuaikan lagi dengan sidang akhir ya, cover sidang akhir, di mana nanti kamu setelah pasca sidang hari ini kamu harus bertemu lagi, bukan bertemu ya, jatuhnya tanya-tanya lagi sama teman-teman kamu yang telah sidang akhir, gimana sih kalau misalnya cover sidang akhir itu seperti apa? Apakah seperti ini atau kayak gimana? Karena ada perbedaan yang sangat mendasar antara cover proposal dengan cover sidang akhir. Kalau cover proposal itu logonya di bawah seperti ini, kalau sidang akhir itu di atas, ya. Itu yang membedakannya. Iya dong, ya nanti kamu coba cek lagi ya, ini salah kamu. Oke, yang berikutnya ini tolong di bold ya. Ini kamu tidak memboldnya, ya. Dari program studi teknik informatika sampai 2021 itu di bold, oke? Nah, ini tolong ya. Kalau saya sih menilainya sama dengan Pak Ade tadi sudah sampaikan, betul. Kamu kalau saya lihat adalah ini karena last minute ya, jatuhnya seperti itu ya. Kalau saya lihat ya, jadinya bukan buru-buru lebih tepatnya ya. Buru-buru itu udah pasti gitu ya. Tapi karena ini last minute jadinya udah hajar aja bleh gitu ibaratnya kayak gitu ya. Jadi ibaratnya ya udah ya, ada beberapa formatting yang kamu tidak lakukan dengan baik ya. Contohnya ini surat pernyataan keahlian tugas akhir kenapa rata ke kanan? Kenapa Guru? Iya Pak, salah Pak. Harusnya rata kemana? Tengah Pak. Rata kemana harusnya? Tengah Pak. Iya, terus Pak. Diapain habis itu? Di bold ya. Habis itu diapain? Pinter ya. Nah, itu yang kamu tidak lakukan. Betul. Nah, tolong untuk penamaan Universitas Tirologi jangan besar semuanya ya. Universitas sesuai dengan namanya aja, tidak pakai kapital semuanya. Universitas Tirologi, U-nya besar, T-nya besar ya. Gitu ya. Iya, Pak. Ini kayaknya kayak ibaratnya kamu marah banget sama kampusnya. Caps lock gitu kan. Enggak, Pak. Enggak kan? Aduh, kacau nih kalau kamu kayak gitu mah. Aduh, enggak, Pak. Ya kamu jangan ikut-ikut banget gitu loh ya. Use your logic juga gitu. Apakah harus pakai itu atau enggak ya? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, ini tadi udah dibahas sama Pak Ade juga nggak ya? Kayaknya udah ya. Ini lembar pengasahannya, lembar pengasahan proposal skripsi. Wah, berarti kamu mau sidang proposal nih kayaknya ya, bukan sidang akhir ya kali ya. Betul ya. Aduh, mantap ya. Ya tolong ini diperbaiki ya.
dan judulnya pun juga seperti itu. Nanti kamu cek lagi ya. Kalau tidak salah lembar pengesahan ini judulnya nggak di atas deh, harusnya ada di bagian dari sini. Tapi kamu cek lagi ya. Iya, Gitu. Pak. Oke, tipe-tipe ya, siding, harusnya sidang, ya kan, proposal skripsi, mau ayo loh, proposal skripsi lagi, boleh. Skripsi, tolong dikecilkan saja. Iya, Pak. Skripsinya S-nya dikecilkan ya. Itu apa itu? Apa itu? Saya mendengar suara-suara yang kurang baik. Itu dari Iya, siapa? Pak. Dari kamu? Agus, Pak. Bentar, Pak. Nah, ayo, wah, gimana nih? Ayo loh. Waduh, itu ada penilaian sendiri loh tentang itunya Jangan, loh. Pak. Aduh, kawat kamu nih. Gimana sih? Oke, ini udah benar nih. Program studi Teknik Informatika Universitas Trilogi. T kayak gini tulisannya, U-nya besar, T-nya besar. Enggak, yang di sini kamu bilang kayak gini, kenapa yang di atas beda lagi gitu kan ya? Kan. Iya, Pak. Udah sesuaikan aja. Ibaratnya kamu harus konsisten dalam hal penulisan, ya. Iya, Pak. Ketika kamu milih Universitas Trilogi yang besar, ya semuanya besar. Tapi menurut saya salah, itu salah. Sebaiknya mendingan pakai aja yang seperti ini, ya. Dari ini udah benar, ini pakai yang ini ya. Itu oke, nanti ini banyak sih yang rata-rata kayak gini. Ini ketua program studi siapa? Apakah Pak Yadara Bulo? Kamu ada di program studi mana, Guru? Teknik Informatika, Pak. Halo, Guru. Iya, Pak. Nah, kau nggak ditulis. Apakah kamu nanti ketua program studi seluruh program studi? Berarti nanti kamu gelarnya ST, Skom, SSN, SE, wah ya. Jadi sesuaikan dengan ininya ya, apa tempat prodinya kamu di mana, ya. Dan nanti ini udah ada. Oke, Pak Yadara Bulo sudah di update gelarnya. Soalnya kadang-kadang suka apa gelar seperti ini suka nggak ke update karena apa ada dosen-dosennya yang kadang studi lanjut gitu. Kadang-kadang masih belum terganti. Ini udah terganti, udah baik, ya. Oke, ini saya tandakan skripsi S-nya kecil aja ya, nggak usah gede-gedean kayak gini loh ya. Ini saya juga tandain juga, Guru ya. Di satu sisi kamu bilang Bapak Filsafat Dian Handi Permana ini selaku dosen pembimbing skripsi, ya. Tapi di sini Bapak Yadara Bulo selaku dosen pembimbing 2 skripsi. Ya, tolong kalau misalnya kamu bilang di sini 2, ya udah di sini bilangkan aja pembimbing utama skripsi 1 atau utama, boleh ya? Iya, Pak. Ini kalau di sini Pak Handi ini sebagai dosen pembimbing keberapa nih berarti kan gitu kan? Konsistensi penulisan, Guru ya. Iya, Pak. Saya mintanya itu konsistensi penulisan kamu ya. Itu oke, ini dosen program makanya. Ini program apaan? Apakah kamu ada di program studi atau di kursus, lembaga kursus atau program apa nih? Harusnya apa? Program studi, Pak. Teknik Informatika. Iya, belum ya itu ya, tidak ada Iya, ya. Pak. Nah, ini benar nih, tuh skripsi penyusunan skripsi S-nya kecil ya, konsistensi penulisannya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini saya tidak ada masalah. Oke, ini hati-hati ya kayak gini ya. Ini bisa terjadi biasanya kalau seandainya mahasiswa itu sudah selesai menulis di Word terus di-convert ke PDF. Biasanya udah PDF aja, udah di PDF-in tanpa dicek lagi. Ternyata setelah dicek error bookmark not defined ya. Iya, Pak. So, saran saya sama kamu Guru untuk kedepannya nanti apapun yang kamu kerjakan nanti ya, ibaratnya kalau misalnya kamu mengkonvert suatu file dari PDF ke Word atau Word ke PDF itu habis di file itu di convert dicek lagi secara keutuhannya. Soalnya biasanya rata-rata masih banyak terjadi error seperti ini, jatuhnya seperti ini ya. Biasanya itu terjadi kalau ke convert ke PDF gitu ya. Itu yang kamu harus ini. Nah, ini yang kesalahan kamu berikutnya adalah ini kamu masih proposal loh. Nah, iya, Pak. Belum saya update, Pak. Bab 4, bab 5 kamu kemana? Nah, itu dia ya. Mau proposal lagi aja ya kali ya. Jangan, Pak. Iya makanya ya. Oke, hati-hati ya. Soalnya
pas sidang akhir itu sangat mempengaruhi sekali. Yang selalu saya bilang ada yang diuji itu adalah konten kamu sama penulis tata letak sistematika penulisan kamu, ya. Mungkin dari sisi konten bisa dapat nilai besar, tapi bisa jadi kalau nulisannya berantakan ya bisa nilainya juga hancur juga di sistematika. So, hati-hati ya guru ya. Iya. Lalu ini apa? Nah, setelah daftar pustaka, lampiran mana? Iya, maksudnya lampirannya tetap harus ditulis ini lampiran di halaman sekian. Nggak harus semua lampirannya, cukup lampiran langsung di halaman sekian. Udah selesai. Baru nanti tinggal si yang penguji tinggal melihat lampirannya di mana ya. Gitu. Lalu next. Ini nggak ada masalah. Ini saya pertanyakan sama kamu dapat ditarik. Nah, apanya yang ditarik? Teh tarik. Nah, teh tarik Pak Ade tuh di Aceh tuh. Enak. Gimana? Tuh, di depan trilogi tuh ada apa mie Aceh tuh saya kangen tuh. Ya. Tolong. Makanya saya bilang apanya yang ditarik sapi, ditarik ya. Tolong nanti upayakan bahasa-bahasa kamu itu adalah bahasa-bahasa yang akademis ya, yang baik, yang ilmiah jatuhnya seperti itu. Jadi tolong bilang aja bahwa berdasarkan permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya dapat didapatkan rumusan masalah, kan udah beres kan? Gak usah ditarik itu kayak aduh kayak kamu ditarik gitu loh ya. Jangan ya. Iya Pak. Ganti ya. Ganti Pak. Oke. Sip. Lanjut ya. Tinjauan pustaka saya rasa kalau dari ini ya, saya apresiasi kamu ya untuk yang tinjauan pustaka, untuk yang deskriptifnya bagus, saya seneng ya. Bagus sekali ya. Saya senang ya, soalnya tulisan kamu oke. Dan rata-rata yang kamu ambil cukup mendefinisikan penelitiannya kamu ya, cukup. Cuman ketika kamu masuk ke perbandingan pustaka yang tebel gitu ya. Nah, ini kelemahan banyak mahasiswa yang seperti itu, bahwa karena mungkin ya karena nama tabelnya, nama kolomnya itu kritik ya. Jadi ibaratnya mahasiswa tuh selalu berpikiran bahwa kita harus mengkritik papernya tersebut gitu. Padahal salah, bukan mengkritik. Kita nggak punya kemampuan apapun untuk mengkritik paper tersebut karena kita tidak paham 100% apa yang dilakukan di dalam penelitian tersebut. Ya, so artinya di sini kritik adalah kamu harus mencari kelemahannya dari penelitiannya tersebut berdasarkan apa? Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh si peneliti tersebut. Gitu ya. Kalau memang katakanlah penelitiannya tersebut meragukan ya hasilnya, jangan kamu ambil referensi. Ngerti nggak? Iya Pak. Coba. Ibaratnya kalau kamu meragukan aja, wah ini saya meragukan penelitiannya, saya ambil juga deh sebagai referensi, ya ngapain diambil referensinya ya, gitu ya. Nih kayak gini, kurangnya penjelasan dasar tentang metode konvensional neural network. Bukan ini yang kamu harus jabarkan di tentang penelitian yang ini, tapi dari yang disodorkan di penelitian ini apa kelemahannya gitu loh. Ya, kelemahan dari hasil penelitiannya. Kalau ini kurangnya penjelasan dasar tentang metode CNN itu adalah masalah kamu. Kamu harus mempelajari CNN-nya. Nggak harus dari sini. Kalau misalnya kamu merasa bahwa ini menjadi referensi untuk CNN, ya kalau misalnya kamu merasa kurang baik diambilnya ya jangan kamu ambil sebagai referensi, gitu kan ya. Nah, itu kamu ada dua pilihan. Apakah kamu menghapus referensi ini atau kamu baca lagi penelitian ini lalu kamu ambil cari kelemahannya. Biasanya di paper kayak gini pasti dikasih tahu kelemahan dari hasil penelitiannya dia itu apa. Itu yang diambil, ya. Oke? Oke nggak? Iya Pak, oke Pak. Siap. Ya, sip. Ya, ini juga ya. Ini yang saya tandain tuh yang kurang lebih sama lah, ya. Tapi overall sih menurut saya sudah cukup baik sih, ya. Untuk itu ya. Oke, next. Ini ada yang kelewatan nggak saya ya? Oke. Iya benar ada yang kelewatan. Guru, ini ya. Tolong ketika seperti ini kayaknya kamu ngelewatin gambarnya ya? Ini Pak, aslinya ada garis Pak. Iya, itu biasanya terjadi ketika gambar tersebut itu wrappingnya yang nggak disetting dengan baik. Harusnya dia masuknya ke dalam tabelnya aja. Ini di luar tabel, jadinya ya otomatis garisnya itu ketutup. Ya, jadi ya. Sama ini yang saya
Ini harusnya di bold. Setiap heading daripada table terus di bold ya. Iya, Pak. Ya. Oh, ya perbaiki itu ya nanti ya. Ini apa ya? Saya lihat dulu. Ini apa sih yang saya... Oh, enggak. Ini apa? Oh, P-nya harusnya besar nih ya. Ini yang kamu harus konsistensi penulisan kamu yang harus kamu perbaiki banyak ya. Ini oke, ini oke. Lalu apa lagi ya? Enggak. Oke. Android Studio ini merek ya, berarti A-nya besar, S-nya besar, Pak. Halo, Guru. Iya, Pak. Iya dong, ya Android Studio ya, gitu ya. Gitu Iya, ya. Pak. Ini implementasi bahasa asing kah? Bukan, Pak. Iya, Pak. Kenapa digaris miringin? Ya, oke. Nah, hindari dengan menulis tabel-tabel. Tabel-tabel ini buruk banget. Kenapa? Karena tabel-tabel berikut ya ibaratnya kamu males banget sih nulis tabel berapanya. Ya, langsung aja seperti pada tabel 4.2 dan apa kalau misalnya tabelnya banyak gitu loh. Kayaknya cuma 4.2 doang deh. Ayo. Ya, langsung aja pada tabel 4.2. Udah, ayo. Ya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini hindari yang kayak gini-gini ya. Aduh, why? Ya. Iya. Paham nggak maksudnya? Iya, Pak. Paham, Pak. Mendingan kamu kecilin aja deh, biar si gambar itu naik. Iya. Oke, ini ya udahlah ya. Oke, ini jangan biasakan gini, jangan pelit-pelit ngasih keterangan caption ya. Kalau ini training dong, training apaan gitu kan? Ya. Jelaskan training apaan. Caption boleh panjang loh, nggak apa-apa loh. Nggak cuma training, udah terus apa pre-processing gitu kan. Jangan kayak gitu. Dipanjangin apa itu training apaan. Training apa-apa gitu loh ya. Pak, iya, Pak. Oke? Oke, Pak. Iya, ini juga nih hasil training. Oh, ini banget sih. Ini oh, apa nih? Nah, ini table atau gambar? Kalau boleh saya tahu. Table, Pak. Table ya. Table dia, Pak. Tapi kayaknya ada yang aneh nggak menurut kamu? Menurut kamu ada yang aneh nggak? Tahu, Pak. Gimana sih kamu? Ayo coba analisis. Oke, katakanlah saya ambil tabel kamu satu yang ini. Aduh, nggak tahu nih apa nggak di bold apa? Ini kayak begini ya. Coba lihat ya. Ini kayak begini ya, betul ya. Lalu ini kayak begini. Ada yang salah nggak kira-kira? Ada yang beda nggak kira-kira? Tahu, betul. Iya, kamu cek lagi ya, karena udah beda banget ini. Fontnya beda loh, size-nya beda loh. Ya nggak? Iya, Pak. Ini kamu kayaknya ketarik sama yang atas nih. Sama yang ini nih, sama nih ketarik nih, ya kan? Tulisannya, Pak. Iya, sama ini. Iya, fontnya ya. Fontnya beda ini ya. Tolong, karena kita kan punya sistematika penulisan untuk yang tabelnya, tolong diperbaiki ya. Gitu ya. Ini juga di bold ya, tolong. Ya, ini saya selalu pusing ini, jangan pelit-pelit ya, testing apaan gitu kan, testing kehamilan gitu kan, enggak juga kan. Nah, ini tolong di bold, ya ini udah bener ya, kenapa yang tadi di atas nggak bener gitu kan ya. Udah, lalu ini di bold juga. Ini di atas, hindari dengan penggunaan di atas. Kalau udah keadaan seperti gambar 4.9, udah, nggak usah dikasih tahu di atas, di bawah, di kiri, di kanan, nggak usah. Ya, udah cukup dengan penamaan gambarnya, penomoran gambarnya udah cukup, orang bisa paham kok gambarnya di mana ya. Itu di bold juga, setiap itu di bold ya. Ya. Gambar apa ya, udah nanti deh, itu dilihat aja deh nanti. Oke. Ini udah, ini nanti kamu lihat sendiri deh. Ini kayaknya sih pembahasannya Pak Ade sih tadi udah ya. Saya bilang yang CNN-nya kamu kurang, tapi tadi udah dibahas sama Pak Ade, udahlah. Nanti kamu lihat sendiri deh ya. Ini saya tolong ganti kata pembukanya kamu ya. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, enggak, langsung aja, bahwa berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, jangan berdasarkan, ini ganti aja kalimat pembukanya ya. Iya, Pak. Kan kamu langsung mau mengatakan hasil penelitiannya kamu kan? Benar nggak? Iya, Pak. Kesimpulan kan hasilnya kan? Benar nggak?
Iya, Pak. nggak usah lagi berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, nggak usah itu ya. Langsung, oke. Oke, dah kayaknya itu aja ya dari saya ya. Nanti saya akan mungkin setelah sidang ini saya akan kasih filenya nih ke kamu ya lewat Pak Handi ya untuk mungkin bisa diperbaiki atau gimana pun lah bentuknya nantinya ya, Guru Iya ya. Pak. Iya Pak. Oke, terima kasih dari saya. Pertanyaannya itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi Arifitama sudah menyampaikan kritik, saran, dan masukan yang baik bagi saudara Guru Maulana Yusuf. Baik, tadi sudah disampaikan oleh penguji pertama dan kedua mengenai sanggahan, kritik, lalu pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Dewan Penguji. Baik, selanjutnya Saudara Guru Maulana Yusuf. Setelah selesai sesi tanya jawab ini, saya akan pindahkan saudara ke waiting room terlebih dahulu. Kami, Dewan Penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan Anda apakah lulus atau tidak beserta nilainya. Silahkan standby di sana sewaktu-waktu, akan kami panggil kembali ke dalam ruangan sidang online ini. Terima kasih. Baik, Saudara Guru Maulana Yusuf. Sebelum kita mendengarkan hasil putusan sidang rapat dari Dewan Penguji dan dosen pembimbing, ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Saya persilahkan pada dosen penguji kedua yang mewakili dosen pembimbing kedua, Bapak Yadara Buloh, yang sekarang sedang terkendala masalah koneksi gitu ya, untuk membacakan. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Handi. Saya akan mewakili Pak Yadara Buloh untuk membacakan pernyataan yang harus nanti kamu jawab ya. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Yang pertama adalah, apakah saudara guru, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi dari penguji dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Bersedia, Pak. Apakah saudara guru, jika dinyatakan lulus, sanggup menyelesaikan kewajibannya, yaitu mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional atau konferensi internasional? Bersedia, Pak. Ketiga, apakah saudara guru jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu tema temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam skripsi? Bersedia, Pak. Apakah saudara guru jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media sosial online? Bersedia, Pak. Apakah saudara guru jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Terima kasih atas jawaban saudara guru. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama. Oke, baik. Terima kasih Bapak Budi Arifitama yang membantu saya untuk membacakan persyaratan yang harus dilakukan pasca sidang jika dinyatakan lulus. Pak Budi membantu saya untuk mewakili Bapak Yadara Buloh sebagai dosen pembimbing pendamping untuk membacakan. Terima kasih Bapak. Baik, tiba saatnya sekarang saya akan membacakan hasil putusan sidang pada hari ini. Sudah siap, saudara guru Maulana Yusuf? Siap, Pak. Siap ya. Mohon hasil sidang ini dapat diterima, gitu ya, dan menjadikan refleksi bagi Anda
untuk langkah ke depannya. Gitu ya. Saya mohon maaf sekali, ini memang harus saya bacakan. Ya. Ya, Pak. Baik, Saudara Guru Maulana Yusuf. Berdasarkan rapat Dewan Penguji dan dosen pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Prediksi Waktu Penyimpanan Daging Sapi ke dalam Freezer berdasarkan pola dan warna menggunakan metode konvensional Neural Network atau CNN dinyatakan lulus dengan revisi mayor dengan hasil 76,0 atau nilai mutu B+. Dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom terhitung pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan silakan dicek dalam soft copy skripsi yang telah disampaikan melalui email. Revisi dapat diterima dengan batas waktu 2 minggu setelah sidang pada hari ini. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih pada dosen pembimbing pendamping Pak Yadara Bulo, Dewan Penguji Pak Budi dan Pak Ade, dan Saudara Guru Maulana Yusuf. Sidang saya akhiri, sidang saya tutup. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang, Pak. Nah, selamat ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Tapi PR kamu banyak ya. Iya, Pak. Iya dong, PR masih banyak. Iya, Pak. Ya, namanya juga Iya, Pak. revisi Baik, Pak. pasti Terima kasih, harus Pak. dilakukan.